Shalom warga kerajaan. Berjumpa lagi kita di Kingdom Community. Kali ini kita akan sama-sama membahas, mendiskusikan di komunitas kita, di komsel kita, tentang apa yang disampaikan oleh Pak Frankie Utana minggu kemarin, yang berbicara tentang judul topik khotbahnya kemarin tentang PPKM. Nah, saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman di komunitas. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, kira-kira kepanjangan PPKM, bisa nggak Saudara buat kepanjangan sendiri, singkatan sendiri? Sebelum kita membahas tema ini lebih dalam. Ya mungkin, tapi maknanya harus makna rohani, singkatannya harus singkatan rohani, supaya itu bisa memberikan kekuatan bagi kita. Nah, saya persilakan Bapak Ibu beberapa menit untuk Saudara bisa berpikir tentang itu. Ayat firman Tuhan yang akan kita bahas, diskusikan bersama di komunitas, terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8, firman Tuhan demikian bunyinya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itulah ayat yang menjadi ayat sentral kita untuk kita membahas tentang tema PPKM ini. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak hanya menantikan kehidupan kita hanya untuk bertumbuh saja dari setiap orang percaya, tapi Tuhan sangat menantikan dari setiap kita orang percaya itu untuk bisa berbuah, dan bukan hanya bisa berbuah tapi berbuah lebat dan tetap. Itu kerinduan Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya. Orang yang berbuah itu artinya orang yang tidak berfokus hanya kepada diri sendiri, yang mengalami berkat untuk diri sendiri, tetapi dia juga akan fokus kepada orang lain yang ada di sekitar kita, teristimewa orang-orang yang ada di komunitas. Nah, kita diharapkan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain juga. Karena itu, ada beberapa poin yang akan kita bahas lewat tema kita tentang PPKM. PPKM itu apa sih yang dimaksudkan? Nah, P yang pertama, itu berbicara tentang percaya bukan karena melihat. Sekali lagi, P itu yang pertama, percaya bukan karena melihat. Saudara bisa baca itu di 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18. Nah, terkadang kita sebagai orang percaya ini lebih mudah terpengaruh dengan apa yang sementara terjadi, dengan sementara apa yang kita lihat yang terjadi di depan mata kita. Nah, keadaan kadang-kadang kita lihat semakin buruk. Keadaan itu kondisi yang tidak bisa terkendalikan seperti kondisi-kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Nah, kadang-kadang peristiwa-peristiwa yang itu yang ada di depan mata kita itu membuat kita itu meragukan Tuhan. Nah, karena itu sebagai orang percaya, kita harus lebih percaya dan melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu pernyataan tentang janji Tuhan bagi setiap orang percaya lewat kebenaran firman-Nya. Sekali lagi, kita harus melihat penyertaan Tuhan dan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya kepada setiap kita orang percaya. Hal inilah yang menjadi dasar untuk kita mengalami kehidupan yang tidak hanya bertumbuh, tapi di tengah-tengah keadaan dan kondisi apapun. Kondisi apapun itu tidak menghalangi kita untuk kita bisa
berbuah maksudnya. Kondisi apapun tidak menghalangi kita untuk berbuah lebat, dan buahnya itu harus tetap. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. P yang kedua dari PPKM, yaitu perluas kapasitas hati kita. Bapak Ibu bisa baca di Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Perluas kapasitas hati di sini adalah tentang bagaimana kita menaklukkan, menundukkan pikiran kita kepada kehendak Allah. Sekali lagi, bagaimana kita senantiasa menundukkan pikiran kita kepada kehendak Allah. Tentu lewat firman-Nya yang kita baca, kita dengar setiap hari. Sebab terkadang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pikiran kita sering dikuasai oleh keadaan yang kita lihat. Apalagi keadaan itu menjadi keadaan yang menakutkan. Ada kekuatan-kekuatan di dunia ini yang bisa mempengaruhi iman dan percaya kita. Karena itu di P yang kedua ini, perluaskanlah kapasitas hati saudara. Maka hidup kita tidak akan menjadi lebih gelap, lebih bodoh, dan lain sebagainya. Sebab itu, taklukkan pikiran saudara kepada kebenaran firman Tuhan dan janji-janjinya bagi kita semua. Yang berikut, K dari istilah PPKM. K adalah kenali blind spot kita masing-masing, atau mengenali tentang apa yang menjadi kelemahan kita. Yang menjadi blind spot itu bicara titik buta kita. Jadi saudara harus kenali kelemahan saudara dalam kehidupan ini. Nah, titik-titik kelemahan kita dalam hidup ini kadang-kadang sering menjadi penghalang untuk kita bisa bertumbuh dan bisa berbuah. Saat kita mulai mengenalinya, saudara, ini yang perlu saudara ingat, bawa itu kepada kaki Tuhan. Sehingga Tuhan bisa menyatakan pribadinya kepada kita. Dan sungguh saya percaya ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, kita akan mengalami pertumbuhan. Apa yang menjadi kelemahan kita itu, Tuhan bisa berkuasa dan menyempurnakan semuanya itu bagi kehidupan kita. Kadang titik lemah yang kita alami perlu sadar juga adalah titik-titik yang tanpa kita sadari kita bisa jatuh di dalamnya, dan kita bisa berbuat kesalahan fatal kalau itu kita terjadi, dan kita bisa jatuh di dalam dosa. Sebab itu kita perlu untuk banyak mengintrospeksi diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menemukan titik lemah kita, datanglah pada Tuhan untuk minta pemulihan. Sekali lagi, kalau saudara sudah menemukan titik lemah itu, datang kepada Tuhan untuk minta pemulihan, sehingga hidup kita kembali bisa berbuah lebat, terus berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Istilah PPKM, M artinya mempedulikan orang lain. Nah, Bapak Ibu bisa baca itu di Matius 22 ayat 39. Mempedulikan orang lain. Nah, mungkin ketika saudara dalam kondisi-kondisi terjepit, ada beberapa hamba Tuhan ketika mereka mengalami kondisi yang terpapar COVID, ada banyak beberapa yang menelpon mereka, minta didoakan dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi yang terpapar, saya lihat beberapa hamba Tuhan dengan kesaksian yang luar biasa. Itu mereka mendoakan orang lain. Mereka memberi diri untuk orang lain, tidak melihat kondisi yang sementara mereka hadapi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mempedulikan orang-orang di sekitar kita, mempedulikan orang lain. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saudara jangan kecewa dan putus asa dengan keadaan yang sementara kita lihat, yang sementara terjadi, sementara kita alami.
setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah itu merupakan kesempatan untuk kita mengalami Tuhan dan hidup berbuah lebih lebat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah beberapa catatan yang bisa kita sharing di komunitas Kingdom Community. Nah, ada beberapa pertanyaan aja yang saya ingin bagikan buat kita renungkan dan share itu. Yang pertama, bagaimana jam doa saudara, kemudian dalam kehidupan saudara, bagaimana dengan saudara menyiapkan diri membaca firman Tuhan dalam kehidupan pribadi saudara dari hari lepas hari. Saudara coba renungkan itu. Dan yang berikut, apa yang menjadi blind spot, titik lemah dalam kehidupan saudara? Coba saudara seringkan itu di komunitas. Mungkin teman-teman di komunitas bisa membantu saudara. Dan yang penting bagi Bapak Ibu saudara, komitmen dan langkah-langkah apa yang harus saudara lakukan supaya kita terus bisa berbuah dalam keadaan dan kondisi apapun yang sementara kita hadapi dan yang kita lihat. Itu beberapa pertanyaan yang saya ingin bagikan kepada saudara untuk kita diskusikan di komunitas kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir dan menyatakan kuasa-Mu, pimpin setiap kami, supaya lewat kondisi apapun kami tidak melihat, tapi mata kami selalu memandang kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya kehidupan ini. Karena itu bawa setiap kami untuk menaruh harapan dan percaya kepada Engkau. Kami percaya sungguh Tuhan, apapun yang sementara kami lihat, apapun yang sementara kami hadapi, kami tahu Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengalami kemenangan, menaklukkan setiap keadaan yang kami jumpai ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya bersama dengan Engkau Yesus Kristus lewat kuasa Roh yang Kudus yang menuntun hidup kami akan berbuah lebat dalam hidup ini, dan buah kami tetap untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.